Oke, mari kita langsung bedah salah satu laga paling krusial di babak 32 besar Piala Dunia kali ini. Amerika Serikat berhadapan dengan Bosnia-Herzegovina. Ini tuh benar-benar benturan dua gaya main yang beda banget. Di satu sisi, kita punya tuan rumah yang lagi panas-panasnya, dan di sisi lain, ada tim debutan fase gugur yang punya keunggulan fisik luar biasa. Di analisis taktik kali ini, kita nggak cuma bakal ngomongin emosi di lapangan. Kita bakal bongkar data dari Opta, ngelihat di mana kelemahan sistematis mereka, dan ngebahas seberapa besar peluang masing-masing tim secara objektif. Nah, coba dengerin baik-baik pernyataan ini. Ekspektasi tidak pernah setinggi ini bagi tim putra Amerika Serikat di Piala Dunia. Dan jujur aja, itu sama sekali bukan hiperbola. Bayangin, main di rumah sendiri, mulus ngelewatin fase grup, beban di pundak skuad Amerika sekarang ini mungkin yang paling berat dalam sejarah sepak bola mereka. Jadi ini bukan cuma soal main cantik lagi, mereka benar-benar dituntut buat menang dan lolos. Biar gampang diikutin, hari ini kita bakal ngebahas 6 poin utama. Tekanan besar tuan rumah, ketajaman lini depan Amerika, bayang-bayang rekor buruk, raksasa fisik dari Balkan, reuni emosional Bajrak Tarevic, dan pastinya prediksi akhir dari superkomputer. Kita mulai dari poin pertama nih, tekanan besar tuan rumah. Laga hidup mati ini bakal digelar di San Francisco. Dan bicara soal San Francisco, kita mau gak mau harus narik waktu balik ke tahun 1994. Waktu itu, Amerika juga jadi tuan rumah fase gugur. Apa yang terjadi? Langkah mereka terhenti lewat kekalahan pahit 1-0 dari Brasil. Dan yang bikin merinding, stadion tempat mereka kalah waktu itu, jaraknya cuma sekitar 20 menit dari venue hari ini. Hantu kegagalan 94 itu kayak masih ngintai mereka di halaman belakangnya sendiri. Tapi kalau kita ngomongin jam terbang di fase gugur, bedanya bumi sama langit. Amerika Serikat tuh udah 8 kali main di fase kayak gini, walaupun ya baru menang sekali. Nah, kalau Bosnia-Herzegovina, ini murni debut pertama mereka, 0 pengalaman di fase knockout. Secara teori sih, pengalaman ini harusnya bikin Amerika bisa lebih tenang atur tempo dan ngendaliin tekanan, sesuatu yang biasanya bikin tim-tim debutan gampang rontok. Lanjut ke poin kedua, ketajaman lini depan Amerika. Tuan rumah ini sukses banget merotasi hampir semua pemain intinya di laga terakhir grup, dan kabar baiknya, Christian Pulisic udah kembali bugar. Tapi tunggu dulu, fokus utama pertahanan Bosnia tuh harusnya ditujukan ke Volarin Balagun. Orang ini benar-benar predator di kotak penalti. Dia udah cetak 2 gol ke gawang Paraguay, dan pergerakannya yang super cepat bikin pemain Australia terpaksa cetak gol bunuh diri. Balagun sekarang lagi diambang sejarah nih. Kalau dia bisa nyetak 1 gol aja lagi, dia bakal sejajar sama Bert Patenaudt di tahun 1930 dan Landon Donovan di tahun 2010 sebagai pemain Amerika yang sukses nyetak 3 gol atau lebih di satu turnamen Piala Dunia. Pergerakan tanpa bolanya bakal jadi mimpi buruk buat bek Bosnia. Tapi ya, sepak bola kan bukan cuma soal nyerang. Kita masuk ke poin ketiga, bayang-bayang rekor buruk pertahanan Amerika. 22. Angka ini harusnya jadi alarm merah muda buat pelatih Amerika. Dari 8 pertandingan fase gugur yang pernah mereka mainin, gawang mereka udah kebobolan 22 kali. Makanya mereka kalah 7 kali dari 8 laga itu. Ini fakta keras yang nunjukin kalau lagi di bawah tekanan eliminasi, sistem pertahanan Amerika tuh sering banget kolaps. Tapi jangan salah, lawannya juga punya masalah yang mirip, 0. Ya, Bosnia belum pernah sekalipun mencatatkan clean sheet atau nirbobol dalam 6 sejarah pertandingan mereka di Piala Dunia. Bahkan nggak ada negara lain yang main sebanyak itu di putaran final tanpa sekalipun dapat clean sheet. Jadi kita ini lagi ngelihat 2 pertahanan yang sama-sama rentan banget bocor kalau lagi ditekan. Kalau pertahanan bukan andalan mereka, terus apa senjata utamanya? Masuk ke poin keempat, raksasa fisik dari Balkan. Bosnia bawa ancaman yang sangat spesifik dan bahaya banget. Skuad mereka ini yang paling tinggi di sepanjang turnamen. Rata-rata tingginya nyentuh 185 cm. Dan mereka tahu betul cara manfaatin itu. 3 gol mereka sejauh ini lahir murni dari tendangan sudut. Asal tahu aja, terakhir kali ada tim yang sedominan ini di bola mati, tuh Inggris pas tahun 2018. Belum lagi mereka punya kartu as namanya Ermin Mahmik. Pemain cadangan ini efektifnya minta ampun, dia udah nyetak 1 gol cuma dari 2 kali percobaan tembakan. Jadi PR besar buat Amerika, jangan sampai bikin pelanggaran bodoh di sepertiga akhir lapangan, atau raksasa-raksasa Balkan ini bakal menghukum mereka dari udara. Di luar urusan formasi dan taktik, ada satu drama menarik nih. Poin kelima, reuni emosional Bajrak Tarevic. Kisah Wenger Esmir Bajrak Tarevic ini kayak skrip film. Dia lahir di Amerika tahun 2004 dari keluarga pengungsi perang Bosnia. Di awal tahun 2024, dia bahkan udah sempat debut pakai jersey timnas senior Amerika. Tapi beberapa bulan kemudian, dia bikin keputusan berani buat pindah membela negara asal orang tuanya, Bosnia. Dan sekarang,
dia bakal lari di sayap lapangan, ngelawan negaranya sendiri. Secara analitis, faktor emosional kayak gini tuh sering banget bikin seorang pemain tampil kesetanan, jauh melampaui limit wajarnya. Kita udah bahas taktik, fisik, sampai mental. Sekarang waktunya poin terakhir. Prediksi akhir superkomputer. Biar data murni yang ngomong. Kalau ngelihat sejarah pertemuan langsung, Amerika emang nggak pernah kalah dari Bosnia. 2 kali menang, sekali seri. Tapi, ada satu data yang jadi kelemahan fatal tuan rumah. Kalau udah ketemu tim Eropa di Piala Dunia, Amerika itu cuma bisa menang 1 kali dari 21 pertandingan terakhir mereka. Gaya main Eropa benar-benar jadi kryptonite buat sistem permainannya Amerika. Walaupun punya rekor hancur lawan tim Eropa, superkomputer Opta setelah muter 25.000 simulasi tetap ngasih jawaban tegas. Probabilitas mutlak memihak Amerika Serikat dengan 67,5% peluang buat menang dalam waktu 90 menit. Peluang buat imbang ada di angka 18,3%, dan peluang Bosnia bikin kejutan cuma 14,3%. Skuad Amerika yang lebih bugar karena sempat rotasi pemain, plus ketajaman lini depan mereka, jadi alasan kuat kenapa mesin lebih milih tuan rumah. Jadi, kita sampai di kesimpulan pembedahan taktik hari ini. Di satu sudut, kita punya Amerika Serikat, tuan rumah dengan penyerang elit dan fisik segar, tapi dihantui memori buruk fase gugur plus trauma ketemu tim Eropa. Di sudut lain, ada Bosnia-Herzegovina, debutan yang tampil tanpa beban, siap menghukum lewat bola mati dengan skuad jangkungnya, biarpun pertahanan mereka gampang tembus. Nah, pertanyaannya buat kalian, apakah mental dan insting gol pemain macam Pulisic dan Balagun bakal bawa Amerika lolos? Atau justru fisik raksasa dan dorongan emosional Bosnia yang bakal matahin 25.000 simulasi data tadi dan bikin sejarah baru di San Francisco? Laga ini jelas jauh lebih dari sekedar main bola 90 menit. Ini benar-benar catur taktis tingkat tinggi. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis ini dan selamat menikmati pertandingannya.